sajakah yang termasuk sebagai jaringan penyusun batang? Macam-macam jaringan penyusun batang yaitu: pertama, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini dianggap sebagai jaringan primitif atau jaringan dasar karena dari jaringan parenkim dapat terbentuk jaringan lain. Parenkim merupakan sel-sel yang hidup. Bentuk sel-selnya bersegi banyak atau poligonal, bahkan ada yang bentuknya bulat. Susunan sel-selnya renggang sehingga didapatkan rongga-rongga antar sel. Jaringan parenkim ini terdapat di seluruh tubuh tanaman, baik dalam korteks maupun silinder pusat, akar, batang, daun, dan bunga. Ukuran sel besar memiliki butir plastida. Sel parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim dan dapat berfotosintesis. Parenkim menyusun bentuk jari-jari empulur, dan yang mengisi antar jaringan lainnya. Macam sel parenkim isodiametris, memanjang, silindris, atau lainnya, tergantung fungsinya. Di dalam sel parenkim terdapat protoplas seperti leukoplas, kromoplas, dan kloroplas, tergantung fungsi selnya. Sifat-sifat jaringan parenkim yaitu: memiliki dinding sel yang tipis. Bila terdapat penebalan, terdiri dari selulosa dan merupakan lapisan tipis. Sedangkan fungsi jaringan parenkim yaitu sebagai jaringan pengisi dan memberi kekuatan pada tubuh tanaman. Menurut fungsinya, jaringan parenkim mampu mengadakan proses fotosintesis atau parenkim asimilasi sebagai tempat penyimpanan makanan dan zat penyamak atau parenkim penimbun. Berperan dalam pengangkutan atau parenkim pengangkut, dan sebagai tempat penyimpanan air dan udara atau parenkim penyimpanan udara airenkim. Kedua, jaringan penyokong. Jaringan ini digolongkan dalam dua golongan, yaitu jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Pada kebanyakan batang tumbuhan, kekuatannya terletak pada stadium permulaan, diberikan pada bagian yang luar oleh jaringan yang lunak, disebut kolenkim. Jaringan kolenkim mirip dengan jaringan parenkim, tetapi dindingnya telah mengalami penebalan selulosa dan penebalannya hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Penebalan pada bagian sudut-sudut sel disebut kolenkim sudut, dan penebalan pada bagian dindingnya disebut kolenkim papan. Karena telah mengalami penebalan, maka jaringan kolenkim berfungsi sebagai penguat dan penunjang tubuh tumbuhan. Berdasarkan penebalan dinding-dinding sel, maka jaringan kolenkim dibagi dalam beberapa tipe. A. Tipe angular atau disebut juga kolenkim sudut pada batang kukurbita. B. Tipe lamelar atau disebut juga kolenkim atau lempeng pada batang Sambucus javanica
dan Apium graveolens. C. Tipe tubuler atau lakuna atau tangential terdapat pada batang Lactuca spesies. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim memiliki sel-selnya yang telah mengalami penebalan zat kayu atau lignin. Jaringan ini mempunyai dinding yang keras dan berkayu, serta mengalami penebalan yang merata dan tebal, namun demikian di antaranya ada yang bersifat elastis. Sesuai dengan keadaannya yang demikian, jaringan sklerenkim berfungsi sebagai jaringan mekanik. Jaringan sklerenkim dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Serabut sklerenkim, B. Sklereida. Serabut sklerenkim terdapat dalam silinder pusat, korteks, dan silem, serta floem. Serat yang terdapat dalam silem disebut serat silem. Sedangkan serat di luar silem disebut ekstrasilem dan terdiri dari dua macam, yaitu serat kayu dan serat kulit kayu. Sklereit atau sel batu. Bentuknya sangat bervariasi dan begitu juga ukurannya. Letaknya dapat berkelompok atau soliter. Dinding sel banyak mengandung lignin yang cukup keras dan mati. Contohnya pada tempurung kelapa atau Cocos nucifera. Fungsi dari jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan. A. Jaringan buluh ayak atau tapis atau floem. B. Jaringan buluh kayu atau silem. Jaringan floem. Floem merupakan jaringan yang kompleks dan heterogen karena tersusun dari berbagai macam sel. Floem juga merupakan bagian dari berkas pengangkutan yang berfungsi untuk mengangkut hasil-hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem terdiri dari buluh-buluh tapis dengan sel-sel pengangkut. Jaringan silem. Silem adalah bagian dari berkas pengangkutan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam yang diisap akar dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Silem terdiri dari trakeit dan trakea. Trakeit terdiri dari sel-sel yang sempit dan penebalan dinding selnya lebih tebal, sehingga tidak merupakan pembuluh atau fungsi yang sempurna. Sedangkan sel trakea bentuknya memanjang dengan ujung yang meruncing. Parenkim silem merupakan sel yang hidup dalam silem dan memiliki penebalan sekunder. Parenkim jari-jari empulur berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral. Jari-jari empulur merupakan jaringan batang yang tersusun dari sel-sel parenkim. Empulur terletak sentral dari batang, mempunyai sel-sel yang berukuran relatif lebih besar bila dibandingkan dengan tempat lain dari batang. Berkas pengangkutan. Berkas pengangkutan ini terdiri dari berkas pengangkutan sempurna, yaitu pada silem dan floem. Berkas pengangkutan tidak sempurna,
yaitu hanya ada salah satu silem atau floem. Bagian terakhir dari jaringan penyusun batang adalah kambium. Jaringan parenkim yang terdapat di antara silem dan floem dapat berubah meristematik membentuk kambium. Kambium ini disebut kambium fasikuler. Sifat meristematik berlanjut terhadap jaringan parenkim yang letaknya segaris antara fasikuler. Kambium ini disebut kambium interfasikuler. Antara kambium fasikuler dan interfasikuler kemudian bertemu sehingga membentuk lingkaran. Pertumbuhan kambium ke arah luar membentuk floem sekunder, sedangkan ke arah dalam membentuk silem sekunder. Pertumbuhan demikian disebut pertumbuhan jaringan sekunder. Pertumbuhan kambium ke arah dalam lebih cepat dibanding ke arah luar. Hal ini dapat terlihat perbedaannya pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Hal ini pula menyebabkan jaringan pelindung sebelah luar pecah-pecah dan rusak. Akibat dari kerusakan tersebut, maka di bawah epidermis terbentuk kambium gabus dan velogen. Velogen merupakan meristem juga yang akan selalu membelah untuk membentuk velum ke arah luar dan membentuk veloderm ke arah dalam. Velum tersusun atas sel-sel mati, sedangkan veloderm tersusun atas sel-sel hidup. Perubahan jaringan sekunder yang demikianlah yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil dapat berkembang sehingga penampang batangnya tumbuh menjadi lebih besar. Pada pertumbuhan sekunder batang tumbuhan dikotil, pembentukan floem dan silem sekunder berlangsung sepanjang tahun. Pada potongan melintang batang sekunder, terlihat garis-garis melingkar yang disebut lingkaran tahunan. Nah para siswa, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selamat belajar.